guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Michi. Serem. Halo semua, balik lagi sama aku Michi pada hari ini. Nah, hari ini kalian pasti bertanya-tanya kan, aku mau ngapain? Nah, aku hari ini nggak mau cerita, tapi aku mau reaksi. Dan hari ini aku nggak reaksi ke K-pop, tapi aku bakal reaksi ke apa ya? Jadi aku bakal reaksi ke trailer Harry Potter. Jadi Harry Potter ini dia akan reuni yang ke-20 tahunnya. Nah, anniversary ke-20 tahun, maaf. Jadi mereka ngadain reuni dan baru aja minggu ini sih ya, dia itu ngeluarin trailer untuk reuninya ini. Nah, aku itu sebagai salah satu Potterhead, aku bener-bener ngikutin banget Harry Potter dari aku SD sampai sekarang ya. Aku tuh selalu nonton serinya Harry Potter. Jadi kalau misalnya nih ya, dihitung-hitung mungkin ada kali ya lebih dari 20 kali gue nonton. Lebih lah pokoknya dari SD, soalnya gue tuh kalau liburan pasti ngisinya. Kalau nggak Harry Potter, ya Harry Potter lagi ya, gitu-gitu aja. Nah sekarang ya, karena kita mau memperingati juga anniversary mereka yang ke-20 tahun, jadi gue mau ajak kalian untuk kilas balik, kita nostalgia seri-seri Harry Potter. Jujur gue walaupun Potterhead dan gue sering nonton Harry Potter, tapi gue tuh emang kadang kebalik-balik ya serinya. Kadang yang ini duluan, padahal harusnya yang mana gitu. Nah sekarang gue pingin sebelum kita reaksi, kita urutin dulu deh satu-satu Harry Potternya, serinya dari yang pertama sampai yang terakhir. Terus inget-inget kita di seri itu tuh ceritain tentang apa. Ayo kalian tahu atau lupa juga kayak gue suka kayak nenek-nenek pikun gitu. Nah yaudah kita mulai aja. Nah yang pertama itu ada Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Nah Harry Potter yang ini itu nisahin awal banget lah Harry itu baru diundang ke Hogwarts, dimana waktu itu Harry ya dengan dia kan tinggal sama om dan tantenya ya, dan om tantenya itu juga memperlakukan dia nggak baik. Jadi waktu itu mungkin klimaksnya nih masalahnya itu waktu si Harry mau ke Hogwarts dan sama om tantenya ini nih nggak bolehin gitu. Dan tentunya di situ juga mulai awalnya si Harry ketemu dengan teman-teman dia yang akan menjadikan mereka itu sebenarnya 3 serangkai, yaitu ada Hermione dan juga Ron Weasley. Nah, di yang pertama ini emang gak terlalu banyak konflik ya guys. Konfliknya mungkin yang pas Harry mau ke Hogwarts itu. Nah, sekarang yang kedua. Ayo, yang kedua kalian tahu gak apa? Aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, benar. Jadi yang kedua adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nah, ini Harry Potter yang ini udah mulai ada muncul konflik. Konfliknya di mana nih? Dari si Ginny Weasley, saudarinya Ron Weasley. Jadi waktu itu si Ginny nemuin nih buku hariannya Tom Riddle aka Voldemort. Nah, dengan dia menemukan buku harian itu, akhirnya dia membuka tuh portal pintu itu loh yang di wastafel itu, sampai akhirnya ular yang namanya Basilisk itu bisa keluar dari situ, keluar masuk Hogwarts dengan mudahnya. Dan kalian inget gak sih apa yang terjadi ke murid-murid atau siswa-siswi yang ngeliat ular itu? Inget gak? Mereka tuh pas ngeliat atau natap mata ular itu, mereka tuh terjadi apa ke diri mereka? Ayo. Nah iya benar, jadi mereka itu langsung beku guys. Dan pas beku itu langsung kayak keluar laba-laba gitu dari tubuhnya. Jujur ya, gue itu paling benci laba-laba. Jadi pas gue nonton seri The Chamber of Secret itu, gue tuh paling geli kalau pas ngeliat laba-laba tuh keluar dari tubuh mereka yang udah membeku. Dan salah satunya yang bikin gue sedih juga waktu itu karena si Hermione juga apa ya, beku karena dia sempat ngeliat si ular ini kan. Dan sayang banget sih, Hermione kan paling pinter ya di antara Ron sama Harry. Walaupun Harry juga pinter, tapi dia tuh kayak si jeniusnya kan si Hermione. Jadi di Chamber of Secret ini tuh kayak gue deg-degan juga ngeliat si Ron sama Harry, aduh bisa gak nih ya tanpa si Hermione. Tapi ternyata guys bisa. Akhirnya Ginny selamat dan mereka pun bisa membunuh si ular itu. Nah yang ketiga ada Harry Potter
and the Prisoner of Azkaban. Nah, ini itu awal mula Harry ketemu sama Sirius Black ya, kalian tau lah. Nah, dari situ sebenarnya Harry belum tahu nih kalau misalnya si Sirius ini kan ayah baptisnya dia. Yang Harry tahu bahwa Sirius ini ternyata tuh ada hubungan dengan kematian kedua orang tuanya. Nah, dari situ si Sirius itu kan notabene sebagai buronan ya, karena dia keluar dari penjara. Nah, akhirnya ketemulah tuh sama si Harry, dan ya pada waktu itu masih belum tahu aja kalau misalnya si Sirius ini ayah baptisnya si Harry, yang bisa dibilang juga sebenarnya Sirius ini tuh kerabat dekat dari orang tuanya Harry. Dan yang keempat itu ada Harry Potter apa ya? Aduh, gue juga lupa nih Harry Potter. Oh iya, Harry Potter and the Goblet of Fire. Nah, ini di sini diadakan di seri ini ya, diadakan pertandingan Three Wizard. Jadi pertandingan dari 3 sekolah sihir terbesar di dunia istilahnya, dan Hogwarts kan salah satunya yang termasuk ya. Nah, sebenarnya guys, di Goblet and Fire ini, di pertandingan antar sekolah ini, yang boleh ngikutin itu adalah siswa-siswi yang umurnya tuh 17 tahun ke atas. Tapi sebenarnya si Harry itu kan belum 17 tahun ke atas ya, tapi di sini dia tuh ikut pertandingan ini gitu. Kenapa? Karena pada saat itu bolanya itu, bola magisnya itu udah disabotase sama antek-anteknya Voldemort supaya si Harry bisa masuk ke situ ketemu Voldemort, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, singkat cerita Harry akhirnya benar-benar ketemu sama Voldemort. Dan juga di cerita ini ya, sedihnya itu waktu si Cedric aka Robert Pattinson yang main di Twilight, salah satu opaku, walaupun dia bukan opa sih sebenarnya, tapi gue nyebutnya opa Robert sih sebenarnya. Oke, nah dia harus mati di situ karena nyelamatin Harry, dan aduh ya sedih banget sih, cuman main satu seri, gue kira dia bakal lanjut ke seri berikutnya. Dan itu sedihnya ya di situ ya mood gue. Dan yang paling serunya ya kalau di seri Goblet of Fire ini, menurut gue nih, itu waktu pas mereka nyelamatin siswa-siswi yang ada di bawah kolam itu loh guys, yang dimana Harry itu jadi kayak ikan gitu, dia ada punya insang, terus habis itu juga punya sirip kayak gitu. Kayak seru banget sih. Gue bener-bener salut sama J.K. Rowling bisa menciptakan dunia fantasi kayak Harry Potter gini. Gue suka banget pas part yang itu, dan yang part sedih menurut gue yang tadi. Nah, setelah itu tadi udah yang keempat ya. Yang kelima ada Harry Potter and the Order of the Phoenix. Nah, ini waktu si Profesor Dumbledore dia dilengsarkan dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan digantiin sama si Dolores Umbridge, itu si ibu-ibu yang suka pakai baju pink, yang suka melihara kucing, yang ruangannya penuh dengan foto-foto kucing. Gue bingung, dia mungkin nggak pernah ngefans cowok atau gimana gitu ya, atau nggak pernah pacaran. Semua tuh dinding ruangannya tuh penuh dengan foto-fotonya kucing guys. Bener-bener emang salut ibu pencinta kucing sejati ya. Gue mau bagiin aja sih part yang gue inget kalau misalnya kita inget-inget series ini gitu ya. Kalau bagi gue sendiri, itu part yang paling gue inget adalah waktu si Harry itu dihukum sama si Bu Dolores ini. Dimana saat itu si Harry itu disuruh nulis gitu kan, kayak janji tidak mengulangi kesalahan lagi. Kayak kita lah kalau misalnya dihukum di sekolah kan disuruh nulis berapa ratus kalimat gitu istilahnya kan ya, pegel-pegel deh tuh tangan. Nah, si Harry juga gitu guys. Tapi yang bikin gue kesel apa? Bukan karena si Harry nulis kalimat sampai beratus-ratus itu, tapi yang gue kesel di saat tuh si Harry nulis kalimat itu ya, itu kalimatnya juga tertulis di telapak tangannya ya. Kalian pasti tahu lah ya, kan juga nonton. Itu gue sedih banget karena dia tuh waktu nulis langsung kayak tau-taunya pas dia lihat ini udah kayak kesayat-sayat gitu tulisannya sama apa yang dia tulis gitu. Tapi nggak beratus-ratus guys, kayak tato ntar. Jadi cuman ya apa yang dia tulis sekali tuh udah membekas di sini gitu. Ibu Dolores macem-macem ya sama Harry ya, awas aja.
Ya gue kesel guys sama Bu Dolores, bener kayak gimana gitu, nggak usah Harry, gue aja juga kesel ngeliatnya. Nah, udah tuh ya, itu tadi yang kelima. Terus kita langsung lanjut nih, yang keenam. Yang keenam itu ada apa? Ada Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nah, kalau ini menurut gue seri yang ini sih seru, cuman mungkin feel-nya masih kayak datar kali ya, mungkin karena ini tuh kayak awal-awal bibit nanti bakalan breng gitu untuk apa namanya seri-seri terakhir gitu. Yang pasti di sini itu si Voldemort ini sudah mulai antek-anteknya, dia sendiri sudah mulai muncul ke permukaan dan mereka mulai menguasai dunia sihir termasuk Hogwarts. Nah, itu sih yang di Half-Blood Prince ini, nggak terlalu yang gimana. Dan kita langsung aja lanjut masuk ke seri Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Nah, di mana di part 1 ini, jadi kan kayak seperti yang kalian ketahuin, Voldemort itu dia menyimpan jiwa dia ke Horcrux kan, yang dimana ada, gue lupa deh, kayaknya 5 atau 7 ya, gue lupa, kayak 7 deh ya. Ingetin deh komennya di bawah yang tahu, karena gue juga lupa inget. Nah, di sini tuh mulai mengisahkan, di seri ini ya, mulai mengisahkan si Harry, Hermione, Ron itu untuk mencari Horcrux itu dan menghancurkannya. Nah, jujur ini di Deathly Hallows yang part 1 sama yang, maaf ya langsung aja yang terakhir ya, yang part 2 itu bener-bener apa ya, gue greget sih ya sama konfliknya. Beda sama seri-seri yang sebelumnya juga greget, tapi kayak gimana ya, gue tuh antusias banget gitu karena seru juga. Kalau mood gue ya, kalau yang di seri apa namanya Harry Potter and the Deathly Hallows yang part 1 sama 2 seru karena petualangan dia nyari Horcruxnya gitu kan. Cuman mood pendapat pribadi gue yang ngeselinnya itu karena konfliknya tuh banyak banget, maksudnya antar karakter gitu ya, misalnya kayak si Ron terhadap si Hermione sama Harry, itu jujur gue kesel banget waktu pas mereka bertiga tuh terpecah belah. Karena apa ya, kalau kita lihat ini tiga serangkai kan udah kayak temen banget ya, best friend banget gitu kan ya, terus mereka tuh kayak terpecah belah karena masalah yang harusnya bisa diselesain gitu loh. Gue tuh jadi kayak ngerasain aja gitu feelnya, kayak misalnya gue berantem sama sahabat gue gitu karena hal yang kecil terus terpecah belah. Jadi gue tuh lebih kayak apa namanya greget gitu loh guys untuk kayak dua seri ini, yang Deathly Hallows pertama sama yang kedua yang terakhir itu. Tapi serunya itu adalah petualangan waktu dia nyari Horcrux, itu bener-bener latarnya semua itu beda-beda ya, karena kan petualangannya lebih banyak gitu kan. Ya pokoknya seru deh guys, kan kalian udah tahu ya, kita udah nostalgia nih tadi ya, yang Harry Potter seri pertama sampai yang terakhir. Emang bener ini adalah salah satu seri fantasi yang bagus yang dibuat oleh J.K. Rowling. Good. Nah sekarang kita udah selesai bernostalgia, gue juga nanti kayak sebentar mau maraton lagi sambil nginget-nginget, sambil juga ikutan merayakan anniversary mereka yang ke-20. Nah, langsung aja kita reaksi ke trailer mereka. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini apakah dijadiin film atau mau dokumentasi biasa, jadi cuman interview antar cast. Gue juga nggak tahu, tapi tetap aja gue ngeliat trailernya kayak seru. Gitu, kita langsung aja ya. In 3, 2, 1. Wait, Ron, Hermione. Gila ya, mereka udah dewasa banget. Dulu cilik-cilik. Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed. And loads of time Iya, bener banget sih. Gak nyangka juga. Gak nyangka guys, udah selama itu mereka Harry Potter. The thing that scared Ih, me si the most Neville ganteng was banget the ya. implication that the most meaningful thing in Itu our life Dean was Thomas done. kan sama Luna. And there's something so joyous about seeing everyone and be like, there wasn't though.
One of the highlights of my Bellatrix. part Ini was salah when satu I had to karakter yang gue pretend to suka be juga sih, Hermione walaupun pretending to be antagonis. Bellatrix. I don't like to be kept waiting. I've still got the teeth, actually. I'll put them in if you want. My sister has children who are then around 10. Sebenarnya 11, Voldemort, 12, and I said, kalau "Mark, lihat I don't know behind the about this scenes-nya itu Voldemort." nggak kayak yang What? di You're being asked to play Voldemort? filmnya langsung, guys. Serem kalau di You've filmnya got to do langsung. it. Aslinya mah kalau lihat behind the scenes-nya I wouldn't be the person ternyata I am without makeupnya so nggak many terlalu. people here. It's a very overwhelming thing because I've watched you grow up and I've seen kind of Ih, lucu every waktu stage mereka of masih your life. kecil. When Imut-imut things ya. get really dark and times are suka really hard, there's something about Harry Potter that makes life richer. Iya. It's a strong bond that we'll always have Oh, so sweet. Gue setuju banget. with family. Ya. And we will always be part of each other's life. Oke guys, udah abis trailernya. Jujur ya, bener sih. Gue mau dari trailer ini Mark ya nandain dulu yang tadi pernyataannya Helena, which is si Bellatrix. Nah dia itu waktu itu kan meranin Hermione juga ya. Jadi waktu itu si Hermione kan meranin Bellatrix yang waktu mereka mau nyamar ke bank kan, mau ke berangkasnya si Bellatrix kan. Tapi kan yang meranin si Helena juga kan. Nah itu jujur ya mood gue di situ seperti yang tadi dia bilang, bagian yang paling berkesan sama dia itu pas dia memerankan dua karakter, yaitu jadi Bellatrix dan juga jadi Hermione kan. Emang mood gue di situ jujur ya si Helena ini itu keren banget sih. Selain memang mungkin voice-nya, suaranya memang make voice-nya si Hermione, si Emma yang asli, tapi ekspresinya itu bener-bener si Hermione banget gitu. Nah, apa ya, kalau menurut gue sih emang semua cast dari Harry Potter ini actingnya guys itu emang top tier banget, emang kelas atas banget. Tapi emang dari seri 1 sampai terakhir itu gue paling suka Bellatrix yang waktu dia meranin Hermione juga. Itu memang berkesan juga di gue. Terus yang kedua gue mau nandain tadi yang katanya si Rupert ya aka Ron, yang dia bilang bahwa ikatan mereka itu sangat kuat, mereka tuh seperti keluarga gitu. Emang banget sih. Kalau kita ngikutin dari seri pertama aja ya, sebenarnya itu udah kerasa banget vibe keluarganya gitu loh. Walaupun mereka itu dari rumah asrama yang berbeda-beda gitu ya, tapi gue ngerasain karakter satu dengan yang lain tuh seperti keluarga. Contoh aja ya, kayak si Malfoy, Draco Malfoy, dia kan dari Slytherin. Walaupun dia juga musuhan sama tiga serangkai ini dan dia juga emang perannya antagonis ke yang lain, tapi gue ngerasa ngeliat dia disatuin sama Harry, sama Hermione, sama Ron, sama yang lain, sama Neville, itu bener-bener kayak ngeliat keluarga, ngerti gak sih? Kayak ngeliat kayak saudara, ngeliat temen gitu yang mungkin kalau misalnya lagi marahan atau ngejailin tuh bener-bener kayak bukan musuh, ngerti gak sih? Walaupun aslinya di film sih musuh, tapi kelihatan itu kayak keluarga aja. Jadi emang family bond-nya itu udah kelihatan banget dari seri pertama gitu sih. Dan makanya ngeliat tadi trailer juga itu kayak ngeliat keluarga yang lagi berkumpul, sweet banget gitu. Makanya sebenarnya gue harap sih bisa ada yang baru lagi ya, seri Harry Potter yang baru lagi gitu, karena bener-bener memorable banget gitu loh. Sampai sekarang aja gue tuh kayak ngerasa harusnya berlanjut terus sampai gue nanti itu gitu loh, tapi siapa yang mau mainin gitu kan ya. Tapi bisa juga sih nyeritain anaknya Harry Potter itu. Kalian setuju gak sih kalau misalnya dibikin Harry Potter lagi serinya, tapi mungkin kali ini gak menceritakan si Harry tapi menceritakan anaknya? Kalau gue setuju banget, gue nunggu banget dan semoga bisa terwujud kali ya, mungkin bisa dipikirkan kembali. Nah, oke, kalau menurut kalian gimana guys tentang reuni mereka di anniversary mereka yang ke-20 tahun? Kalian excited banget atau gimana? Atau sedih gitu mengingat oh ya udah nggak ada Harry Potter lagi ya, seri Harry Potter yang baru, atau gimana? Kalau gue sih jujur excited banget, walaupun mungkin harapan seri baru kecil, tapi seenggaknya ngeliat mereka berkumpul sama-sama lagi di usia yang sudah dewasa, di
mau apa status yang baru gitu ya, udah ada yang punya anak juga, ada yang mungkin masih single. Itu kayak ngerti gak sih, sangat-sangat manis mood gue. Jadi gue excited sih kalau kalian gimana, langsung tulis aja di komen pendapat kalian tentang trailer ini. Oke? So sekian dulu guys hari ini reaksi gue ke Harry Potter. Nah, mungkin gue nanti akan melanjutkan lagi reaksi atau cerita lagi. Kalian tunggu aja ya. Jangan pergi kemana-mana dari channel gue. Tetap stay di channel gue. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, give like, comment untuk video ini dan untuk channel gue. Dan gue mau ingetin juga untuk tetap ya kalian jaga kesehatan kalian, tetap jaga prokes, jangan nakal-nakal ya. Dan yang ketiga, untuk tetap berdoa kepada Tuhan di setiap kalian mau memulai aktivitas kalian, supaya jalan kalian tuh selalu disertai dan dijaga. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.